penggunaan kuas nih Pak. Ya. Penggunaan kuas, mereka itu sangat antusias banget dengan produk Indaco nih. Nah, Bapak bisa jelaskan nggak Pak? Kuas ini perbedaan antara yang halal dan enggak itu seperti apa ya Pak? Kalau kita perhatikan di situ, di setiap bulunya, entah itu di bulu, pasti ada satu titik hitam atau coklat. Oh, luar biasa. Gitu. Iya. Itu Masuk akal. membuktikan bahwa itu kalau kita melihat sekilas, kita memilih kuas ini, oh ini haram atau enggak, atau ini kuas yang menurut agama itu haram atau enggak, kita bisa lihat seragam enggak bentuknya. Pertama. Kedua, ada masalah cat itu sekarang kan pakai label halal juga ini. Ya, tolong dijelaskan dong. Jadi cat ini kenapa harus halal? Pertama, kalau cat itu sudah halal, otomatis orang yang masuk ke masjid atau yang beribadah itu akan lebih. Halo Sobat Dokter Rungkat TV, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dokter Rungkat TV. Subscribe kalian adalah bentuk dukungan dan sebagian dari sedekah untuk terus memajukan channel ini. Sebelum videonya dimulai, baiknya kita intro dulu. Intro, mainkan guys. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rungkat TV. Setelah episode pertama kita visit ke PMI Sokaraja, alhamdulillah kita banyak mendapat titipan pesan dari para narasumber, dari pengusaha sate, pemilik toko kue. Mereka menyarankan untuk kita visit ke pabrik Indaco. Ternyata banyak yang penasaran, kok bisa sebuah produk cat bisa mempunyai sertifikat halal. Sebelum datang ke sini kita udah banyak riset, dan subhanallah di luar sana banyak produk kuas yang menggunakan bulu babi. Na'udzubillah min zalik. Makanya banyak pengusaha yang beralih kepada produk-produk Indaco. Aman, lebih nyaman, terjamin karena kehalalannya sudah tersertifikasi. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mendapat izin untuk visit ke pabrik Indaco yang berada di Solo. Alhamdulillah kita sudah sampai di pabrik Indaco. Kita akan bertemu dengan manajemen untuk meminta izin, bisakah kita untuk visit di pabrik Indaco. Selamat sore Pak. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari channel Dokter Rungkat TV mau visit usaha di Indaco. Kita ada banyak pertanyaan dari narasumber dan dari penonton kita bahwa produk Indaco ini mempunyai sertifikat halal. Para tukang sate, terus tukang kue, restoran itu sangat diuntungkan dengan produk halalnya Indaco. Mereka tidak terlalu pusing memikirkan mana sih kuas yang halal dan cat yang halal. Ini kita ingin lebih tahu mendalam tentang produk-produk tersebut. Dengan siapa Pak? Saya Gianto. Nama lengkap saya adalah Stefanus Gianto. Islam. Kebetulan saya juga non-muslim, tapi saya mungkin bisa jelaskan. Masya Allah, terima kasih Bang, luar biasa. Setelah itu mungkin kita bisa masuk untuk kita jelaskan. Oh, luar biasa ini ya Pak. Ini apa ini Pak? Pertamanya. Ini adalah bangunan pertama dari Indaco. Tahun 2025 ya. 2005 kita berdiri dengan bangunan
yang masih seperti ini. Nah, dengan berkembangnya tahun adalah 2012 kita membangun satu reaktor besar. Masya Allah. Ini adalah tank dengan kapasitas produksi yang ya lumayan tinggi lah Pak, sekitar 25 ton sekali production. Masya Allah. Di tahun 2012 akhirnya dengan berjalannya waktu kita di tahun 2019 kita meluncurkan adalah Indaco Innovation Campus. Nah, di sini kita dapat belajar, kita dapat saling berbagi untuk mengembangkan pengetahuan kita tentang CET. Di sini juga tertera dari nilai-nilai perusahaan kami. Kenapa kami juga akhirnya mengambil sertifikat halal, karena kami juga punya beberapa nilai perusahaan yang sangat penting saat ini. Kita punya integrity, continuity, quality, dan speed. Ini adalah pegangan Indaco sampai Indaco hari ini. Masya Allah, luar biasa banget ya. Saya juga tadi berkunjung sebelum kesini kan riset nih Pak. Riset di Purwokerto, di daerah-daerah itu mengenai tentang penggunaan kuas nih Pak. Ya. Penggunaan kuas, mereka itu sangat antusias banget dengan produk Indaco nih. Nah, Bapak bisa jelaskan nggak Pak? Kuas ini perbedaan antara yang halal dan enggak itu seperti apa ya Pak? Baik, saya jelaskan. Kalau kuas itu sebenarnya kan dalam produksi itu ada dua tipe Pak. Iya. Ada yang emang itu dari bulu, Iya. tapi ada yang satu emang sintetis. Yang pertama kalau emang itu kuas zaman dulu lah dan sampai mungkin hari ini masih dipakai juga. Iya. Kalau dari bulu itu pasti bentuknya tidak akan seragam. Oh, Pertama. karena alami sih ya. Betul. Iya. Kita kan ngambil dari hewan. Nggak mungkin bisa seragam Pak. Seragam. Susah ngukurnya kan. Iya, susah ngukurnya. Itu yang pertama, bentuknya pasti tidak seragam. Yang kedua, kalau kita perhatikan di situ, di setiap bulunya, entah itu di bulu, pasti ada satu titik hitam atau coklat. Oh, luar biasa. Gitu. Iya, iya, iya. Itu Masuk akal. membuktikan bahwa itu kalau kita melihat sekilas, kita memilih kuas ini, oh ini haram atau enggak, atau ini kuas yang menurut agama itu haram atau enggak, kita bisa lihat seragam enggak bentuknya. Pertama. Kedua, ada titik noda hitam atau coklat enggak. Nah, sedangkan kalau kuas yang halal itu bisa dipastikan bentuknya seragam karena itu dibuat sintetis dan oleh mesin. Pasti seragam. Kalau terus untuk titik noda pasti nggak ada, pasti akan di reject saat itu. Oh, kualitas produknya seperti apa itu Pak? Biar lebih paham nih penonton kita. Produk untuk kuas ya. Kuasnya. Kalau kuas pertama, kalau yang tidak seragam, saat dipakai karena kami bergerak di bidang cat ya Pak. Kalau kuas itu dipakai untuk ngecat, karena dia bentuknya tidak seragam, pasti hasilnya akan baret-baret betul. gitu ya. Walaupun tipis kelihatan. Betul. Iya. Nah, terus karena dia juga berbahan dari hewan, dia kan pasti ada umurnya. Oh. Beda Pak. Kalau sintetis ini kan emang sudah diuji. Nah, kalau yang dari hewan itu pasti umurnya nggak akan panjang. Akan panjang Pas ya. entah putus, entar udah dipakai berapa pakai, tahu-tahu ada tengahnya yang putus. lepas, Betul. akhirnya nempel di tembok. Betul. Iya. Makanya kita perbedaan harga itu nggak kita terlalu pikirkan ya, karena hasil dan kepercayaan kepada produk halal itu udah ada sertifikatnya Pak? Ada. Oh, ada sertifikatnya. Ntar kita minta di push di upload kita ya. Siap, nanti kita kasih Pak untuk sertifikatnya. Alhamdulillah nih, terima kasih banyak nih, luar biasa masukannya. Jadi semoga dengan acara ini di luar sana itu tidak bingung dan tidak ragu menggunakan produknya kuas Indaco. Itu Tika ya namanya ya Pak? Mereknya? Nah, sekarang Indaco. Oh iya, ganti. Oh, kemarin itu saya masih lihat di toko-toko di sana, survei di sana itu Tika. Tika itu versi kuas kita yang dulu. Tapi kalau sekarang sudah Indaco Pak. Oh, Indaco. Indaco kuas. Indaco kuas. Biar satu nama ya. Iya. Satu brand ya. Nah, saya boleh menanyakan lagi nggak Pak? Masalah cat itu sekarang kan pakai label halal juga ini. Ya. Ya, tolong dijelaskan dong. Gini, kalau cat mungkin nggak mungkin cat itu untuk dimakan Pak. Iya pasti itu. Tapi kenapa kita mengambil keputusan kita ambil sertifikasi halal untuk cat? Iya, termasuknya langkah yang luar biasa ini. Jadi cat ini kenapa harus halal? Pertama,
kalau cat ini kita pakai untuk satu bangunan masjid, Iya. itu pasti akan menambah kenyamanan orang yang beribadah di Iya, pasti itu. ya kan? Akan lebih nyaman, apakah akan lebih yakin. Lah, Walaupun dengan pemakaian cat yang non halal pun kan tidak akan membatalkan Iya, salah. membatalkan ibadahnya. Ibadah masing-masing. Nah, Iya. gitu. Tetapi kalau cat itu sudah halal, otomatis orang yang masuk ke masjid atau yang beribadah itu akan lebih Nyaman, dan lebih yakin. confident Iya. gitu, Pak. Terus Gitu, jadi. apa sih bahan yang membuat produk itu hingga menjadi tidak halal dari produk cat tersebut? Kalau kuas kan ketahuan nih dari bulu babi. Betul. Kalau masyarakat awam yang seperti saya ini kan, Ya. apa ya? Apa iya pakai hewan gitu apa gitu? Nah, garis besar garis besar bahan baku untuk pembuat cat itu ada 3 macam, Pak. 3 macam. Ada namanya binder atau orang awam melihat itu namanya lem lah, orang biasa. Oh gitu. Ada kedua itu namanya aditif. Aditif. Aditif itu macam-macam, Pak. Bisa untuk pembasahan bahannya, Bahan. ada aditif untuk menghilangkan busanya. Oh iya. Yang ketiga ada solvent atau pelarut. Larut. Nah, biasanya kedua bahan yang tadi saya sebutkan, binder atau aditif ini ada yang sintetis, ada yang dari alam, ada beberapa itu ada yang sedikit mengambil dari hewan yang haram. Makanya jadi ada haram dan enggak ya. Oh. Di situ langkah pertamanya. Betul. Ya. Oh iya, luar biasa. Oh, semakin yakin kita menggunakan produknya Indako ya, Ya. bahwa ternyata produk di luar sana itu mereka belum punya sertifikat halal itu karena bisa jadi Bisa jadi. menggunakan bahan dari Betul. hewan. Kalau Terus? untuk bahan-bahan itu sebenarnya kita bisa membuktikan itu benar nggak sih? Kalau semua orang kan bisa menyampaikan, Pak nih, Iya. oh bahan ini tidak mengandung, tetapi dalam proses kita sertifikasi halal itu kan nggak mudah, Pak. Oh iya. Jadi dari auditor atau halal atau MUI itu harus menyertakan ini bahan yang dipakai di sini apa. MSDS. Quality controlnya nih. Iya, Masuk ke pabrik betul. ini bahan baku. Kita selalu menanyakan ke pemasok bahan baku kita. Iya. Misal bahan baku A, kita menanyakan bahwa mana material safety dataset bahan kamu, dan di Sedetil situ itu ya. di situ akan tertera semua, Pak. Bahan yang misal kita beli bahan binder, itu akan tahu bahan binder ini oh kontennya A, B, C, D. Oh ternyata kontennya nggak ada yang unsur haram. Nah itu berani kita pakai. Tapi setelah datang tetap dicek ya di lab kita ya. Tetap. Tapi Makin kalau yakin pengujian halal itu emang kita lebih dari dapat data detail itu dari MSDS atau material safety dataset dari vendor. Vendor ya. Siap. Itu, Pak. Makasih banyak nih. Oh, ternyata di sini jual amplas juga ya, Pak? Amplas kita jual dan cukup lengkap. Kita punya amplas roll yang kain roll itu Oh, ada kain roll juga. ada. Itu yang dari grade kasar sampai grade halus kita punya. Kita juga punya amplas kertas atau amplas sheet yang biasa orang pakai untuk, ada yang dipakai untuk mebel juga, ada yang dipakai untuk otomotif juga. Otomotif. Siap. Terus pelapis anti bocor nih, Pak. Ya, Musim hujan sekarang nih. Ini Pelapis. produknya katanya bagus juga, Pak. Katanya kalau udah semakin keris semakin lengket gitu kayak perangko katanya, Pak. monggo. Ya. Sekalian pelapis anti bocor mungkin kita bisa lihat langsung di Aplikasi boxnya. ya? Nah, ini untuk pelapis anti bocor kita ada 2 tipe. Kita ada top seal gloss anti alkali, kita Iya. juga ada tipe top seal satin. Oh, antibakteri juga nih ya? Ada antibakteri. Nah, untuk antibakteri ini pengujian kita kemarin pengujian itu di Universitas Erlangga di Surabaya. Surabaya ya. Keren. Itu Berarti aman buat anak kecil juga nih ya aman. setnya. Aman. Berarti setnya si Indako ini bener-bener ramah ya. Nggak bau juga kalau ini ya, nggak terlalu bau menyengat gitu kan? Kalau terkait bau, Pak, itu sebenarnya kita punya satu sertifikasi yang cukup menarik kalau Bapak mau ulas. Oh, ada, Pak? Ada. Di Mau mana saya itu? tunjukkan? Iya. Monggo. Nah, ini kita masuk di interior Maxima. Interior kan pasti orang ngecat kan pasti ada bau ya. Iya, bau. Nah, di sini kita jelaskan cukup lengkap. Oh, FOC ini ya, Pak? Nah, kenapa cat itu bau, Pak? Itu kan dalam susunan cat tadi saya awal jelaskan kita ada binder, ada aditif, ada solvent atau pelarut. Pelarut. Nah, biasanya cat itu bau Iya. kalau pelarutnya itu banyak, Pak.
Oh, Pelarut gitu. banyak. Nah, pelarut Iya, banyak iya, itu iya. nanti ada efek VOC, volatile organic compound, Iya. dan dia bisa menyebabkan sindrom yang disebut dengan skill building syndrome. Sick building syndrome. Jadi Ya bikin pusing, betul, mual gitu ya. betul. Tapi Mm-mm. ini efek ini nggak akan kelihatan dalam waktu dekat, Pak. Pasti Oh. ada efeknya jangka panjang. Bisa Oh. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, mungkin 10 tahun nanti baru, oh ternyata gara dulu nih ada efek. Oh gitu. Tuh. Iya, iya, Nah, iya. Kenapa Indaco tuh berani kita ngomong tidak berbau, Heeh. ramah lingkungan, Heeh. low VOC. Di sini kita berani tulis extremely low VOC, Pak. Oh, iya, iya. Kenapa? Iya, iya. Karena kita selalu mengujikan produk kita ini, Mm-mm. hampir 90% produk water based Indaco Mm-mm. itu adalah ada sertifikasi Green Label semua. Semua produk Indaco bukan hanya karena labelnya aja, tapi bener-bener disertifikasi ya, Pak. Betul. Heeh. Nah, Keren. VOC atau Mm-mm. bau yang tadi Bapak tanyakan Ya. itu berasal dari sini, Pak. Oh. VOC content. Mm-mm. Nah, ini kita ujikan, benar-benar kita ujikan di Singapura. Kita mengirim produk kita ke Singapura. Mm-mm. Mereka ujikan mungkin memakan waktu hampir 3 minggu sampai 4 minggu. Masya Baru Allah. keluar resultnya. Nah, kita terima, barulah nanti kita keluar sertifikat. Oh, Nah, keren. VOC ini standar dari Singapura Green Label. Kalau untuk standar cat medium itu paling Iya. angka tuh sekitar 25 gram per liter. ambang normal Normal, itu bisa Oh. lolos. bisa lolos. Ah. Heeh. Sedangkan Indaco Bapak bisa lihat ini berapa? Cuma 2 gram 2 gram. per liter. Berarti lebih daripada cukup. Betul. Kenapa kita berani declare Ngasih bahwa label. extremely low Low VOC Siap, siap, gitu. siap. Keren, keren, keren. Kalau ini apa nih produk? Nah, kalau ini kita itu anti pembersih lumut dan jamur. Lumut dan jamur. Hmm. Aman juga buat ini. Kalau ini kena tangan aman, Pak, Aman. masih aman. Aman. Tapi namanya pembersih lumut dan jamur pasti kan nggak mungkin, Iya. pasti ada efek lah kalau Efek sampai pasti. masuk ya. Cuman ini kan memang kita pakai untuk bisa kita temu media tembok atau paving atau konflok yang emang kok berjamur banget nih biar hilang. Nah, ini cukup kita kuasai, Pak. Di luar sana kan harus pakai sarung tangan. Ini aman buat tangan. Ini sarung Nggak ada tangan terus kena gatel-gatel. Walaupun hasilnya cepet, tapi kalau resiko kan lebih baik yang aman dan hasilnya bagus ya. Envy. Ikut promosi. Karena saya ini ngelihat ini sertifikat hasilnya ada, terus bukan abal-abal lagi ya, Ya. dari Singapura. Ya, Nah, wajar lah. kalau ini Ini? sertifikat halal untuk catnya, Pak. Oh, ini sertifikat halal untuk catnya. Ya, luar biasa. Semoga saya titip buat masyarakat umum juga ini menitipkan ke Indaco Group untuk tetap mengawasi dari distributor, dari pengirim bahan baku, pemasok bahan baku itu tetap sesuai dengan prosedur yang sudah ada ya. Ya. Mereka semakin percaya kepada Indaco Ya. dan produk-produk yang lain. Ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Keren. Ini galeri semua produk-produk di sini ya, Pak? Galeri ini kenapa kita tuliskan di sini ada Welcome to the real tangible demo. Nah, Semua galeri yang kita buat sini, semua panel yang ada di sini, ini ada real tangible demo. Jadi kita benar-benar aplikasi di sini, Pak. Ini kita tidak buat gimana caranya biar bagus banget atau kita pesan ke vendor biar bagus. Nah, kita benar-benar buat sendiri, aplikasi sendiri, semuanya di sini. Bahkan kalau masih kurang yakin, di video TV ini semua adalah aplikasi-aplikasi kita. Iya, luar biasa. Semoga cepat nyampe ke masyarakat ini ya. Ya, Pemahamannya. tolong dibantu, Pak. Salah. Kalau kayak gini sih saya makin semangat saya. Jadi program kita kan sampaikan dengan kejujuran, bisa ada semakin melambung dan jaya. Bagus juga ya. Iya. Oh, buat genteng juga punya ya, Pak? Punya. Genteng kayak ya, Pak? Kita ada 2 produk. Yang satu emang segmen medium, itu namanya Hexaimang. Lalu yang segmen premium, kita punya namanya Pilasaurus Spin, Pak. Oh, segmen atas itu ya? Ya, Yang lebih bagus itu. iya. Jadi Perbedaannya apa sih, Pak? kalau secara perbedaan sih secara kilap sama, Pak. Oh, kilapnya Sama. sama. Karena emang segmen medium sama premium, berarti otomatis ketahanannya pasti lebih tahan. Oh, kalau ini
Misalkan berapa tahun? Kalau ini berapa tahun? Bisa. Oke kan ini kalau sekitar 4 tahun lah, kalau ini mungkin bisa sekitar 6-7 tahun sampai 8. Tapi ya Pak, dalam kondisi yang terkadang di beberapa kasus orang itu, saya mau beli cat genteng nih, saya mau beli mahal sekalian, tetapi ternyata gentengnya tuh udah dipasang cukup lama. Oh iya, mereka tidak maksimal. Tidak maksimal pertama ya. Sudah ada lumut-lumutnya. Iya. Mereka mau pakai cat semahal apapun, kalau kondisi pembersihannya itu nggak maksimal, pasti ujung-ujungnya juga lepas. Pokoknya yang mau bikin rumah baru itu pilihlah yang terbaik. Kalau mau ramah kantong ini tapi 5 tahun ganti. Ya. Kalau ini bisa 8 tahun. Ya. Sebenarnya lo ekonomis ini ya Pak. Yang tapi dengan syarat persiapan media, persiapan yang mau disiap itu harus. Karena kita ngomong, saya produk sebagus apapun kalau medianya kurang bagus ya, betul, kurang efektif ya betul Pak ya. Oh di sana ada sepeda juga Pak. Ya, itu salah satu kreasi aplikasi kami Pak. Ini sepeda kumbang 2 ya. Coba bisa apa? Kebetulan ini punyanya dari owner kami. Di owner itu beli terus tertarik. Cobalah direstorasi, dicat biar lebih menarik dilihat. Nah, saya bisa tambahkan dikit Pak. Boleh. Terkait kenapa selalu kita konsumsi dengan ramah lingkungan dan Bahaya ini ada bahaya kromium. kromium. Apa itu kromium? Kromium kalau saya bisa baca ini biasanya ditemukan dalam kromium. Nah, ini biasanya kromium ini paling banyak untuk warna-warna cerah, warna-warna kuning cerah, merah cerah, yang warna dominan lah ya. Nah, biasanya cat minyak yang biasa untuk mainan anak-anak playground itu Iya. Cerah semua itu. cerah banget kan. Tetapi di balik cerahnya itu ada kandungan krom yang mengintai Pak. Oh, baru. Walaupun itu nggak akan langsung, tapi anak-anak kita kan bermain nih Pak, Iya. pegang. Habis itu mereka entah ngelap muka, entah membeli makanan, tapi lupa cuci tangan. Lama kelamaan kemana? Ya, Betul kan? dalam tubuh. Nah di situ kenapa bahaya kromium? Karena lama-lama itu akan menjadi racun di dalam tubuh. Kembali juga ini efeknya nggak akan kelihatan Pak dalam waktu dekat. Pasti kelihatan 5 tahun sampai Masya Allah ya. Tuh. Kalau kayak gini harus semakin perhatian ya. Kadang-kadang kan orang menyepelekan cat ya Pak. Betul. Mereka pikir warnanya bagus, murah, udah saya pakai. Tetapi di balik itu ada problem Pak. Ada penyakit yang mengintai karena bahan yang dipakai. Iya, harga juga akan mengikuti kualitas ya ternyata ya. Dan beberapa tahun terakhir Bu, kita sering diundang untuk menjadi. Tapi saya baru tahu nih Pak edukasi ini. Ya, jarang yang berani declare tentang itu Pak. Karena mereka sudah ya menggunakannya ya, makanya mereka tidak menginformasikan. Media sosialnya Envy udah menyampaikan ini. Sudah, tapi di web Pak. Oh di webnya ya. Cuma gini, ada beberapa orang kembali seperti Bapak yang penting dapat murah, warna bagus, cerah, pakai. Nah, tapi kalau saya menyampaikan ke yang saya kenal atau tamu yang datang ke kami, kami menyampaikan bahwa oke, mungkin Bapak beli cat ini murah, warnanya bagus, tetapi Bapak berpikir nggak kalau bahan ini mengandung bahaya nanti anak-anak yang memakai ini? Ya. Efek di kemudian hari ya. Betul. Ya efek seperti kayak gitu kan kadang-kadang kalau nggak langsung terpapar itu dikesampingkan. Betul. Bahkan di tahun 2013 kami juga nggak tahu ternyata produk kami itu dibeli sama satu lembaga namanya dulu masih Bali Fokus kan. Bali Fokus. Mereka itu adalah satu lembaga yang fokus apa ya Ustaz ya? Mereka tuh fokus menguji kadar timbal krom dalam produk cat yang setiap produk yang ada di Indonesia. Kita nggak tahu, tetapi independen itu. Tahu-tahu kita dapat satu kayak di web, kita tahu produk Indaco ternyata masuk ke. Nah, ternyata produk kita di urutan yang cukup baik bahwa kandungan timbal terutama timbal itu paling rendah. Oh, sama keren. Keren. Sampai beberapa tahun saya selalu diundang atau Indaco selalu diundang menjadi pembicara di
Bali Fokus, tapi sekarang Bali Fokus itu udah beralih nama menjadi Nexus. Kita disuruh menjelaskan kok Indaco bisa sih menjadi mempunyai produk yang apa namanya dengan keren timbal yang ini. Nah, dan akhirnya beberapa kali juga saya menjadi pembicara di sini. Oh, salah benar. Luar biasa ini. Ya. Seperti itu juga ya. Jadi bener-bener green ini simbolnya tidak hanya produknya, lingkungan aja, pabrik yang ada di lingkungan masyarakat. Saya baru tahu yang belum tahu ke depan lagi itu hanya Indaco. Terus bersampingan dengan sawah itu tidak terpapar, tidak ada limbah gitu ya Pak? Ya, karena kita sangat concern sekali Pak. Terutama emang itu ditekankan Dan memperhatikan lingkungan betul ya. Betul, dari manajemen terutama dari coach pimpinan kami, kami itu selalu mengatakan jangan sampai kita kan sudah punya declare bahwa kita itu produk ramah lingkungan. Jangan sampai kamu itu mengotori lingkungan. Siap. Pengolahan limbah kami itu cukup ketat. Pengujian kami itu hampir berapa bulan sekali kita ujikan ke bukan kami sendiri yang uji, kita mengapri pihak kedua, entah dari lembaga UNS. Berapa bulan sekali? Kalau nggak salah itu sekitar 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali ya. Dan situ kalau memang kita menemukan satu, oh ini ada satu keanehan, dan langsung kita telusur dari mana kita perbaiki. Keren ya. Keren banget. Kita ngomong susah ya, kita cari cat minyak yang oh ini krom itu timbal susu sawah. Itu perbedaannya gimana? Paling gampang. Cara paling gampang. Paling gampang orang umum gitu loh. Paling gampang ya. Cat minyak kita cari yang sudah SNI. Oh, SNI itu ada standarnya, ada timbal maksimal 90%. di kalengnya ya. Nah, di kalengnya ada logo SNI itu udah pasti aman. Nah, kalau set yang belum ada SNI pasti berarti kan dia belum pernah mengujikan kadar timbalnya dia di lembaga tersebut. Iya. Karena lembaga SNI itu memberi batasan maksimal kadar timbal itu maksimal 9. Siap. Bisa. Oke. Jadi lebih gampang. Lebih Bapak mau beli ada SNI ya sih? Oh nggak ada ternyata. Oh nggak bisa. Ya, jadi berarti ini nggak aman. Agak aman ya. Ya itu tergantung orang yang beli ya Pak ya sebenarnya. Iya. Jadi kadang-kadang harga jadi membuat orang berubah pikiran. Tapi kalau ngelihat efeknya ke depan itu lebih baik harga beda sedikit tapi manfaatnya banyak, kualitasnya terjamin, terus umurnya cat itu panjang. Sebenarnya malah efisien, lebih ekonomis cat itu sebenarnya kalau lebih udah ada sertifikasi halal, kok udah diuji. Kenapa kita harus beli yang murah? Kalau 2 tahun harus dicat ulang lagi, lebaran dicat ulang, kan boros ya. Kalau Indonesia orangnya kayak harus dicat terus Pak. Oh gitu ya. Keren. Kayaknya hari ini alhamdulillah banget kita dijelaskan dari perbedaan antara kuas yang halal dengan yang tidak halal dan produk-produk Indaco yang benar-benar ramah lingkungan. Oh iya juga ada satu lagi Pak, katanya produk Indaco itu yang biasanya mereka gunakan minyak cat itu ada yang pakai air, produk apa? Jadi kalau produk itu yang biasa kita gunakan di cat minyak terus kita bisa gantikan dengan air itu. Iya itu apa itu? Bilaso AGI Pak. Oh Ini. iya. Nah ini menyambung yang tadi kenapa ada krom ada timbal. Kita jelasin aja bahaya timbal di sini Pak. Oh iya. Nah timbal bronze itu membuat warna cat lebih terang, mudah diaduk dan cepat kering. Namun di balik warnanya yang manis terkadang bahaya dan di dalamnya kelopak yang paling rentan terpapar timbal yaitu cat dinding dan mainan anak-anak. Ini sering banget dipegang, terus gesekan dengan badan. betul. Ini apalagi ini kan rosotan. Iya Pak. Nah untuk produk yang menggantikan itu yang berpengencer air kita punya itu namanya Bilaso AGI Pak. Oh Masya Allah. Ini aplikasi real kami dengan Bilaso AGI. Ini pakai air ya? Air pengencer air. Iya. Mainan ini juga dengan AGI. Ramah lingkungan ya. Berarti perbedaan antara ramah lingkungan itu ya
ya masuk akal harga aneh sedikit ya. Iya. Iya. Karena kita harus selektif Iya, selektif. pemilihan bahan. Pemilihan bahan. Iya, harus apresiasi. Makanya kita harus apresiasi. Jangan lihat harganya, tapi lihat kualitas dan manfaatnya. Manfaat dan efek jangka panjang. Jangka panjangnya ya pasti itu. Itu yang penting, Pak. Jangka panjang itu sangat penting. Ini Kidsdream gimana nih, Pak? Ini yang dicoret-coret itu gitu, Pak? Iya. Istri ini emang cat untuk biasanya kan ya sering anak-anak ya Pak ya. Iya. Biasanya kita pakai untuk anak-anak. Kalau memang anak itu kan lagi masa-masa Lagi kreatif, kreatif. pengen mencoba sesuatu, kita pegang dia pegang apa, Iya. mainan ke tembok. Nah, cat ini bisa dibersihkan. Ini cocok nih buat anak-anak kita, biar mereka lebih kreatif. Kadang-kadang kan ibu atau ayah kan dicoret-coret sedikit nggak boleh. Nah, Tapi dengan ini anak jadi nggak terkekang, bebas berkreasi ya. betul. Dilap langsung. Betul. Keren lah pokoknya. Betul. Indah kok keren. Ya. Dan di cat anak tadi juga sudah ada biosing Pak. Apa itu? Tadi Bapak saya kan biosing. Oh iya bener. Antivirus. Antivirus tadi. Ya, Ah. iya iya. Selain anak-anak pegang, oke, nggak ada Oke, masalah. aman aman. Nah, Siap. Cukup sekian kayaknya Pak, udah banyak banget nih. Baik. Tadi udah mau closing, ternyata saya lihat lagi nih, ternyata ada yang pakai air, Masya Allah, Nah. luar biasa. Terima kasih banyak, semoga Indako Group ini semakin sukses dan memperhatikan kehalalannya, Ya. terjaga sampai kapanpun. Siap. Ya, terima kasih banyak. Ya. Apapun yang kau miliki hari ini adalah takdir terbaikmu. Jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengikuti visit kali ini ke Gudang Indako. Kalau ada saran, rekomendasi tempat yang layak untuk kita kunjungi, kami siap untuk mendatangi. Hubungi kami ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.